ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa takunu tijaratan tarodim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 188 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batili wa tudlu biha ilal hukam litakulu fariqam min amwalin nasi bil itsmi wa antum ta'lamun. Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Dan janganlah kamu membawa urusan harta ini kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda orang lain itu dengan jalan berbuat dosa, padahal kamu mengetahuinya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abu Nadri, hadatsana Abu Ja'far Arabi ibni Anasin wa Humaydin an Anasin qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuhbati wa man tahaba falaysa minna. Telah menceritakan kepada kami An-Nadir berkata, telah menceritakan kepada kami Abu Ja'far dari Ar-Rabi bin Anas dan Humaid dari Anas, ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uang hasil rampokan. Barang siapa yang merampok, maka ia bukan golongan kami. Bagaimana para ulama menanggapi permasalahan tersebut? Tokoh Nahdlatul Ulama NU Umar Hasiruban atau yang akrab disapa Gus Umar belum lama ini menyoroti perihal pernyataan Menteri Koordinat Bidang Hukum, Politik, dan Keamanan atau Menko Polhukam Mahfud MD terkait korupsi bantuan sosial atau bansos. Karena tokoh NU tersebut menilai berbeda dengan kasus bansos, ia berpendapat bahwa tindakan korupsi justru dilakukan oleh seseorang yang sengaja. Selain Gus Umar, ulama di Kabupaten Lebak, Banten mendukung hukuman mati bagi pelaku korupsi dana bantuan sosial guna memberikan efek jera. Karena selama ini kasus korupsi di tanah air sejak reformasi, mulai Presiden Abdurrahman Wahid sampai Joko Widodo, tidak ada satupun pelaku korupsi dihukum mati. Sebab di beberapa negara di dunia hingga kini masih menerapkan hukuman mati bagi koruptor, di antaranya Cina, Thailand, Irak, Iran, Maroko, Laos, Vietnam, dan Myanmar. Korupsi dalam kacamata Islam merupakan suatu perbuatan yang dosa, karena memanfaatkan harta orang lain untuk kepentingan pribadinya seperti yang dilakukan oleh para pencuri. Tentu saja korupsi hukumnya telah jelas, yakni haram dan tidak boleh dilakukan oleh umat Islam, karena banyak sekali mudaratnya. Menurut kita, hal tersebut sangatlah berdampak buruk bagi segala aspek kehidupan masyarakat, terutama dalam aspek moral yang berlandaskan ajaran agama yang benar. Kejujuran sudah tak mereka pedulikan lagi, padahal kejujuran adalah kunci dari segala hal kebaikan. Kita juga sebagai umat Islam harus menanamkan iman yang kuat dalam diri kita untuk menghindari perbuatan korupsi.